Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Menko Pangan, Pak Menko PM, dan juga Pak Ketua PCO. Pertama tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12, kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong. Dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk semester 2 pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit. Kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi, dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM. Jadi non-kontraktor UMKM itu diharapkan mereka untuk perumahan yang bukan memanfaatkan KUR tersebut. Nah, dari 5 miliar itu bisa membangun sekitar 40 tipe perumahan. Kemudian pemerintah juga melanjutkan PPNDTP yang 100% itu sampai dengan akhir tahun ini. Dan itu untuk pemilikan perumahan sampai dengan 2 miliar. Dan untuk di akhir tahun, program yang mendukung terkait dengan untuk Nataru itu juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian tentunya kalau terkait dengan APBN 2026 nanti akan dibahas tersendiri dan disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus nanti. Dan arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh kementerian lembaga, karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dan tadi dilaporkan juga bahwa target investasi di 1.900 triliun di tahun ini dapat dicapai, karena untuk semester pertama itu sudah dicapai realisasi yang diinvestasikan berdasarkan data yang ada di BKPM. Selanjutnya mungkin Pak Menko PM. Udah lengkap dari Menko Ekonomi, tambahan saja terakhir saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras ya, yang melanggar itu ditindak tegas. Tapi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton ya, dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Terima kasih. Udah Pak? Tambahan sedikit. Jadi insya Allah
paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1, kemiskinan ekstrim. Tambahan saja sedikit dari sektor pembangunan infrastruktur. Selain kami akan terus fokus mendukung pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaat oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant sea wall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura. Dan ini sangat riskan, oleh karena itu ada urgensi dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan sempurnakan sambil mencari sumber pendanaan yang juga sustainable dan tentunya bisa dikerjakan dengan baik dalam waktu-waktu mendatang. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang ketinggalan, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus terhadap para wisata. Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk. Dan kedua terkait dengan event di MotoGP di Mandalika maupun F1 di air di Danau Toba untuk powerboat untuk dilanjutkan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.